Oke guys, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini saya mau review Samsung S22 Ultra di tahun 2024. Jadi ini bukan review komplit ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Saya udah pakai ini selama 1 tahun. Saya beli di Maret 2023. Jadi kurang lebih sudah 13 bulan guys saya pakai ya. Jadi saya beli waktu itu S24 belum ada, baru ada S23. Jadi saya beli satu generasi di bawah ya guys ya, tentu dengan harga yang jauh lebih murah pada saat dia launching. Nah ini bungkusnya seperti ini. Saya beli tipenya yang 256 GB dengan RAM 12 GB teman-teman ya, warnanya burgundi. Nah jadi kalau di dalam paket pembelian itu simple aja seperti ini, kita cuma dapat kabel doang ya guys ya, kepala chargernya nggak ada. Jadi HP flagship tuh kayak gitu teman-teman, nggak dapat kepala charger. Nah ini desain HP-nya, saya pilih yang warna burgundi. Jadi warnanya ini elegan banget teman-teman. BTW ini sudah dikasih pelindung lensa ya, kalau aslinya nggak ada. Ini warna burgundi, warna merah burgundi seperti ini teman-teman. Nih ya. Bagian atas di sini ada mikrofon, sini ada kamera dengan speaker tentunya. Di sebelah kiri polos ya, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada tombol volume up, volume down, tombol power. Di bagian bawah ada SIM card, ada casan Type C, speaker, dan ini S Pen-nya teman-teman ya. Tuh, S Pen-nya sudah Bluetooth. Ini ada tombol di sini, dan ujung ini nggak dikasih ya dalam. Biasanya tuh dapat cadangan nih, kalau ini nggak dikasih cadangannya ujungnya teman-teman, nggak tahu nyari kemana. Di bagian belakang ini kameranya ada 5 teman-teman, dan ya, ada yang super wide, tele 3 kali, 10 kali, jadi udah lengkap teman-teman. Dan ini dia bentuknya udah curve ya, curve display, jadi masih melengkung. S24 itu dia sudah kotak, kalau ini masih melengkung teman-teman. Nah ini selera, tergantung kalian lah selera seperti apa ya teman-teman ya. Nah penggunaan saya sebenarnya standar-standar aja lah ya. Saya biasanya lebih sering pakai Office sama catat-catat ya teman-teman ya. Kenapa saya pilih Samsung S22 Ultra ini? Karena memang ada S Pen-nya. Saya itu udah pernah pakai Note 5, Note 8, Note 9, S22. Jadi udah 4 kali teman-teman pakai Note ini. Nah, di sini ya kalau kita mau bikin catatan. Nah, tuh. Jadi untuk pulpennya ini sampai saat ini belum ada lah yang bisa menandingi Samsung ya teman-teman ya, dalam hal pulpen kayak gini nih. Jadi ini yang tercanggih lah untuk saat ini ya teman-teman ya, karena rasa menulisnya, pressure sensitivity-nya ini paling bagus lah di antara HP yang lain. Jadi saya lebih milih ini dibanding iPhone juga gara-gara ada pulpennya. Nah pulpennya ini teman-teman bisa buat ini juga nih, buat Bluetooth nih. Tuh ya. Tuh, bisa ini juga nih. Jadi dia sudah mendeteksi gerakan. Tuh. Jadi kita bisa selfie, nggak usah pakai tongsis lagi atau remote Bluetooth, cukup pakai pulpen ini aja teman-teman. Jadi sangat praktis dan ini sangat berguna ya kalau kita mau foto rame-rame teman-teman. Nah, mungkin kalian nanya masih worth it nggak sih sebenarnya S22 Ultra di tahun 2024? Kalau kita mau bahas soal kamera, tentu kamera flagship itu nggak pernah gagal teman-teman ya. Bahkan sekarang saya pun masih nyimpen Samsung Note 9, itu kameranya juga masih oke teman-teman. Jadi kalau HP flagship ya udah pasti bagus lah kameranya teman-teman, nggak usah kalian ragukan. Nah sekarang ini kita mau lihat ya, sebenarnya masih worth it nggak kalian beli S22 Ultra di tahun 2024. Menurut saya sangat worth it ya teman-teman, karena harganya sudah terdepresiasi jauh, tapi dengan fitur yang masih sangat oke gitu ya teman-teman ya. Nih, kalau kita lihat displaynya sama-sama 6,8 inci teman-teman. Sama-sama 6,8 inci, sama-sama besar ya. Dan resolusinya juga beda tipis lah. Ini 3120, ini 3088. Ini nggak akan kalian terlalu terasa lah ya teman-teman ya. Masih sama-sama pakai AMOLED, kamera belakangnya beda tipis, jadi kalian jangan terpaku ya, yang satu 200 megapiksel, yang satu 108 megapiksel. Megapiksel ini nggak terlalu ngaruh guys dalam fotografi ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita bandingin bersandingan gitu, hasil semuanya sama-sama bagus. Apalagi kalian cuman upload di medsos, nggak akan terlalu kentara lah ini teman-teman ya. Ini aperture-nya, bukaan aperture-nya, front kameranya ini 40 megapiksel, yang S24 12 megapiksel. Jadi sebenarnya hampir sama aja teman-teman ya. Dan baterai kalau penggunaan saya seharian itu masih bisa kepake. Nah mungkin yang
beda S24 itu adalah kalian bisa tap to circle ya teman-teman, bisa mencari barang. Sebenarnya di seluruh HP Samsung tuh bisa teman-teman. Nih ya, saya contohin ya. Misalnya ada ini nih, kita foto nih guys. Ya, kita foto. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung search guys. Sama aja kayak S24 yang iklan-iklan AI itu. Nih, telusuri layar. Tuh, nanti dia langsung tuh kan ke sini nih. Nih. Tuh, langsung. Jadi sebenarnya AI yang S24 itu seluruh HP juga bisa teman-teman, nggak ngaruh juga gitu loh, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Nah misalnya kita mau cari di Shopee gitu kan, nih kita buka Shopee, tuh nanti langsung kebuka di Shopee tuh. Jadi sama aja guys, iklannya tuh gimmick aja sebenarnya. Kalian tinggal pencet ini aja tuh, kalian foto tuh langsung nanti dia search. Nah tinggal kalian beli di Shopee tuh kan tuh. Jadi sebenarnya AI-nya itu sama aja teman-teman. Atau misalnya yang lagi happening gitu kan, bisa menghilangkan objek. Misalnya kita foto nih ya, nih kita foto nih ya, kita foto. Misalnya kita mau hilangkan apa nih, stiker nih ya, anak saya ada nempelin stiker. Ini gampang aja teman-teman, tinggal kita keluarin S Pen. Jadi fitur-fitur di S24 itu sebenarnya sudah ada di S22 nih ya. Mana ya, ini nih, ini kita pilih object eraser nih teman-teman tuh ya. Ini AI nya juga udah main. Misalnya kita mau ngilangin stiker yang ini nih tuh, biar ini ya, erase tuh, hilang kan. Atau ini robek nih, kita erase tuh. Atau ini nih, ada stiker nih, kita erase juga teman-teman tuh. Jadi ini sebenarnya AI-nya udah ada gitu loh. Atau misalnya bayangan HP nih ya, kita mau erase juga, erase tuh. Cuman kalau terlalu besar nggak bisa teman-teman, dia bisa yang kecil-kecil gini nih. Ini kan ada kecil-kecil gini, kita erase. Nah jadi apa yang ada di S24 sebenarnya itu sudah ada juga di S23. Jadi sebenarnya lompatan teknologinya nggak terlalu jauh. Cuman memang secara secara branding ya, seolah-olah kayak keren banget, padahal biasa aja teman-teman, nggak segitunya juga gitu kan. Karena di S22 juga AI itu bisa dilakukan. Nah kelemahannya apa sih kalau saya pakai S22 Ultra selama setahun? Hampir nggak ada sih teman-teman kelemahan. Baterainya tahan lama, buat ngegame juga oke gitu kan. Kamera juga nggak kalah dengan Samsung S24 Ultra yang sekarang sudah launching. Apa ya kelemahannya? Hampir nggak ada sih teman-teman, semuanya cukup oke. Secara prosesor juga kenceng gitu kan, nggak ada masalah yang berarti teman-teman. Jadi buat kalian di tahun 2024 gitu ya, dengan harga mungkin sekarang berapa ya, saya dulu kalau nggak salah 13 atau 14 juta belinya di 2023, mungkin sekarang 11-12 kali ya harganya ya teman-teman ya. Ini menurut saya kalau kita bandingin dengan iPhone 13 atau 14, ini saya rekam pakai iPhone 13 ya teman-teman ya. Secara fitur, secara fungsi ini lebih fungsional ya, utamanya karena ada S Pen-nya ini yang bisa betul-betul lompatan teknologi yang sangat cerdas. Kalau kita bandingin dengan HP-HP lain apapun, iPhone atau apapun, nah S Pen ini nggak bisa tergantikan oleh Samsung seri Ultra gitu ya. Kalau kamera ya sama-sama bagus lah kalau kalian dengan harga segitu mau milih iPhone, tapi S Pen-nya ini loh yang nggak bisa digantikan oleh HP apapun yang ada sekarang gitu ya teman-teman ya. Secara desain masih oke, kalian juga nggak akan bisa ngebedainnya antara 22, 23, 24 Ultra karena desainnya mirip-mirip aja. Apalagi kalian kalau pakai HP kan pasti di casingin juga kan, nggak akan kelihatan lah bedanya antara 22, 23 dengan 24 Ultra. Ya udah gitu aja teman-teman ya, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton Pak Fiat Channel.